Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli. Nah, di video kali ini saya mau mempresentasikan tentang komunikasi audio. Nah, masuk yang pertama, informasi tentang komunikasi audio. A. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, jadi di sini komunikasi audio itu adalah komunikasi yang dilakukan melalui media audio, contohnya telepon. Nah, lanjut ke B, sejarah komunikasi audio. Jauh sebelum ditemukannya teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio pendengaran. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Nah, jadi di sini sebelum ditemukannya teknologi visual, orang-orang lebih sering berkomunikasi dengan menggunakan media audio. Lanjut, perkembangan media audio jika dilihat dari sejarah komunikasi suara. Pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir nih bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Nah, jadi di sini Alexander Graham Bell itu adalah penemu telepon yang ditemukannya pada tahun 1875. Nah, lanjut ke C, perangkat-perangkat komunikasi audio. Nah, di sini ada beberapa perangkat. Yang pertama ada audio codex, yang kedua audio controller, terus yang ketiga mikrofon, dan yang keempat speaker. Nah, lanjut ke D, jenis-jenis komunikasi audio. Komunikasi audio terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada audio streaming, audio response, terus audio oscillator, audio modem riser, dan audio visual. 1. Audio streaming. Jenis audio yang bisa langsung diputar melalui jaringan internet. Misalnya lagu-lagu yang kita dengar melalui aplikasi Spotify. Terus yang kedua, audio response. Suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. Misalnya dering telepon saat ada panggilan masuk. Yang ketiga, audio oscillator. Perangkat membantu untuk menambahkan unsur audio suara pada film. Terus yang keempat, audio modem riser. Suatu alat atau tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Terus yang kelima, audio visual. Suatu perangkat suara yang dilengkapi dengan tampilan gambar visual. Misalnya nih, televisi. Nah, lanjut ke E, jenis-jenis format komunikasi audio. Nah, yang pertama itu MP3 atau MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadi format audio yang paling digemari saat ini. Nah, di sini MP3 itu memiliki kelebihan yaitu dapat mengurangi ukuran file sehingga banyak orang yang menggunakan format komunikasi audio ini. Lanjut ke kedua, AIVV dan AIVC. AIVV dan AIVC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam AIVV dan AIVC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Nah, di sini AIVV itu memiliki kekurangan yaitu format file yang digunakan tidak bisa dikompres. Lanjut ke 3, OGG dan OGG for Biz. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien.
Sedangkan OGG Vorbis merupakan kodek audio gratis. Nah, jadi di sini OGG itu dirancang untuk para streaming nih, karena di sini penyimpanan yang digunakan sangat efisien. Nah, lanjut ke WAV. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIVV untuk menyimpan data. Nah, di sini penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data WAV ini sama dengan AIVV. Terus lanjut AAC. AAC dikembangkan untuk MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Terus lanjut ke WMA. WMA berbentuk kodek lossy compression. WMA menggunakan sistem digital rights manajemen seperti AAC untuk proteksi penggandaan dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Lanjut ke 7. Real Audio. Real Audio merupakan sebuah kodeks audio. Awalnya kodeks audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Contoh komunikasi di dunia nyata. Nah, di sini ada contoh dua orang yang sedang berkomunikasi. Sandi berbicara, "Fahri, sore ini kamu mau kemana?" tanya Sandi. Lalu Fahri menjawab, "Sore ini aku mau latihan musik sama teman-teman aku." Lalu Sandi berbicara lagi, "Wah, sepertinya seru, bolehkah aku ikut?" Lalu si Fahri menjawab, "Ya, tentu boleh." Nah, itu contoh pertama dan ini contoh kedua. Di sini ada komunikasi bos dengan karyawannya. Bos berbicara, "Wah, hasil kerja kamu sangat memuaskan. Kedai kopi saya sekarang menjadi lebih sering dikunjungi pelanggan." Lalu karyawan pun menjawab, "Terima kasih bos." Lalu bos berbicara lagi, "Mulai hari ini kamu saya jadikan orang kepercayaan saya karena performa kerja kamu bagus sekali." Nah, lalu si karyawan menjawab lagi nih, "Wah, terima kasih banyak bos." Nah, lanjut ke G, gambar alur komunikasi audio. Alur komunikasi audio kurang lebih sama dengan komunikasi data. Awalnya, perangkat akan menangkap sinyal audio melalui mikrofon. Lalu, sinyal tersebut dikonversi atau diolah menjadi data digital. Kemudian, data digital ini akan dikirim ke perangkat penerima pesan melalui jaringan. Komunikasi audio merupakan komunikasi yang dapat terjadi antara sistem dalam bentuk suara kemudian ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Biasanya komunikasi audio menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur suara. Nah, jadi di sini unsur suara itu dibawa oleh si sinyal elektrik ini. Nah, contohnya apabila kita sedang melakukan panggilan telepon, nah di situ kondisinya kita tidak mempunyai sinyal. Nah, di sini sudah dijelaskan sinyal elektrik itu digunakan untuk membawa unsur suara. Nah, jadi apabila pas kita teleponan nih, tapi tidak ada sinyal, maka suara yang kita keluarkan tidak akan tersampaikan kepada si penerima nih. Nah, jadi sampai situ saja video saya tentang presentasi komunikasi audio ini. Nah, apabila ada salah dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan, dan juga bila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan juga. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.